Anak muda sekarang memang lagi hits ya tentang nge-gym gitu, tapi yang dilupakan adalah pola hidup. Kalau ke usus buntu, kenapa sih kita bisa kena usus buntu? Jadi rata-rata perempuan. Waduh. Iya, rata-rata perempuan. Ya? Iya. Jadi ambeien ini banyak faktornya ya. Misalnya kayak perempuan-perempuan seperti saya ya, kita kan disuruh mamogram ya untuk ngecek itu. Nah, kalau saran dari dokter tuh mamogram itu mulai dari usia berapa? Halo sahabat BCA Live, apa kabarnya hari ini? Masih bersama saya Lely Peki di acara obrolan asik, obrolan literasi asuransi kekinian dari BCA Live yang akan membahas mengenai berbagai macam perihal kesehatan, keuangan, gaya hidup, dan juga pastinya semua yang akan berguna buat sahabat-sahabat semua. Hari ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang agak nyeri-nyeri nih, mengenai pembedahan nih sahabat BCA Live. Mungkin sahabat BCA Live mikir, jangan aku deketin deh gitu. Tapi ternyata dari data klaim di BCA Live bahwa sekarang anak muda itu di range 18 sampai 40 tahun harus lebih aware karena sudah semakin sering nih melakukan tindakan pembedahan. Nah, topik ini akan kita bahas 1 jam ke depan dengan narasumber saya. Tapi sebelumnya jangan lupa pantengin terus obrolan asik, obrolan literasi asuransi kekinian dari BCA Live. Kami ada di YouTube, Spotify, dan Noise. Sebelum kita mulai pembahasan, saya akan memperkenalkan narasumber saya, Dr. Nazila Hana, spesialis bedah M-Catling MCAS. Benar ya dok ya? Iya benar. Silahkan dokter menyapa sahabat-sahabat BCA di rumah dok. Halo sahabat BCA Live, saya Dr. Nazila Hana, spesialis bedah dari Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat. Terima kasih telah mengundang saya pada podcast kali ini. Oke, terima kasih loh dok, datang hari ini. Nah, saya mau bacakan sedikit nih sahabat BCA Live. CV-nya Dr. Nazila Hana. 2016 dokter itu S1 dari Unair ya dok ya? Iya, dari Unair Surabaya. Terus S2 Magister Administrasi Kebijakan dan Kesehatan Unair lagi. Iya, Unair lagi. Oke, terus baru 2024 ngambil spesialis bedah umum Unair lagi. Iya, Unair lagi. Fokusnya di Unair terus nih. Dan iya. S2 Magister Kedokteran di Unair lagi. Iya, kedokteran di Unair lagi. Oke. Nah, kalau boleh tahu mulai praktek di Jakarta itu tahun berapa dok? Tahun 2024. Awal tahun 2024. Oh, itu baru ke Jakarta. Dan itu langsung di Primaya? Langsung di Primaya. Oke. Nah, dokter ini banyak sekali mengambil kursus mengenai ada basic surgery, wound and stomach care, basic surgical ya. Terus juga macam-macam nih, ada emergency management. Wah, keren banget nih dok, sampai laparoskopik dasar, appendektomi, itu semuanya keren-keren banget kayaknya, walaupun saya nggak ngerti, tapi kayaknya keren dok. Iya. Ini semuanya ngambilnya di mana dok? Di macam-macam, ada yang di dalam maupun di luar negeri. Oh gitu, keren. Jadi sahabat BCA Live, host kita hari ini pasti luar biasa nih ilmunya. Jadi amin. Dalam waktu nanti 1 jam ke depan kita akan sharing-sharing ya dok. Iya. Nah, hari ini kita tadi akan membahas pastinya bidang yang dialami oleh dokter mengenai bedah ya. Nah, dokter mungkin buat sahabat-sahabat BCA Live mikirnya, anak muda masa iya sih masuk ruang operasi? Iya. Bener nggak sih dok? Tapi justru kalau boleh sharing, pasien-pasiennya sekarang di range berapa nih? Jadi mayoritas pasien-pasien saya di Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat itu range usianya antara 18 sampai 40 tahun justru. Bener dong, sesuai dengan klaim yang ada, data klaim di kami ya dok ya? Justru di usia tua agak mulai jarang sekarang. Gitu. Iya. Jadi anak-anak muda nih di range yang masih sangat produktif, aktif gitu ya. Jadi semuanya sudah masuk ke ruang tindakan operasi. Nah, sahabat BCA harus aware nih. Mungkin dari dokter, kayaknya anak-anak sekarang kan sebenarnya mereka tuh aktif, kerja, nge-gym, nongkrong. Kenapa sih dok bisa masuk ke rumah sakit tuh, kira-kira menurut dokter kenapa nih? Iya, jadi mungkin anak muda sekarang memang lagi hits ya tentang nge-gym gitu. Tapi yang dilupakan adalah pola hidup. Terutama makanan. Ya, triggernya makanan, pola hidup yang tidak sehat. Mungkin olahraganya tapi makanannya mungkin lebih banyak junk food, terus kayak kopi-kopi instan, kan kopi kekinian gitu ya. Minuman manis semuanya manis, terus goreng-gorengan itu juga minyak.
Dan ada beberapa faktor lain selain itu, yaitu paparan dari polusi itu juga sangat mempengaruhi juga. Dan rata-rata anak muda zaman sekarang kan cenderung tingkat stresnya lebih tinggi. Oke, berarti dok gaya hidup anak-anak muda itu berpengaruh langsung nih ya ke penyakit yang masuk ke badannya, benar nggak sih dok? Iya, sangat berpengaruh sekali, terutama dari pola hidup ya, makanan dan tingkat stres itu sangat berpengaruh pada penyakit. Oke, nih dok, saya mau kita dapat dari data klaim kami ya, masih relate tadi dokter bilang 18-40, mostly itu mereka di usia itu, mereka itu klaim operasi usus buntu, ambeien, tumor payudara, abses, usus buntu dan empedu. Iya. Sama nggak sih dok data kita? Sama. Rata-rata memang usus buntu yang paling terbanyak tuh usus buntu. Usus buntu? Iya, di usia muda usus buntu paling banyak. Nah, hati-hati loh sahabat BCL, usus buntu. Itu sakit banget kan ya? Iya, sakit banget dan kadang itu datang ke rumah sakit tuh dalam kondisi yang udah terlambat. Oke, jadi nggak aware. Iya. Udah keburu pecah ya katanya? Iya, udah keburu pecah, biasanya kayak gitu. Kalau keburu pecah kan berarti harus segera ya? Iya, harus segera dioperasi saat itu juga. Oke. Gitu. Nah, kalau saya masuk lagi di bahasan usus buntu, biasanya kan orang ya tadi jangan sampai keburu pecah kata dokter, tapi gimana taunya itu usus buntu sih? Ya, jadi biasanya gejala awal dari usus buntu itu adalah demam, terus nyeri perutnya tuh tidak langsung ke kanan bawah, kan khasnya yang selama ini diketahui tentang usus buntu kan nyerinya kanan bawah. Padahal pada stadium awal nyerinya itu di ulu hati. Jadi kayak sakit lambung dong? Iya, kayak sakit lambung, dianggap itu sakit lambung. Karena sekarang kan orang kalau nggak enak perut, pasti lambung lo nih makan pedes gitu ya. Ternyata sebenarnya bisa jadi usus buntu. Bisa jadi usus buntu. Tapi kan kadang kalau kita kalau misalnya nyeri lambung gitu ya, kita minum obat mah yang ada di pasaran kan, juga hilang dong. Iya. Nah itu emang bisa dia mengobatinnya? Jadi gini, biasanya ciri khasnya bedanya usus buntu sama lambung itu, jadi ketika dia usus buntu itu diberikan obat mah itu hilangnya tuh hanya sementara. Kemudian dia akan nyeri lagi, balik lagi. Terus kemudian dia masih demam dan kemudian mungkin hari berikutnya itu baru pindah ke kanan bawah. Demam itu berarti sudah ada infeksi? Sudah ada infeksi biasanya di situ. Jadi kita harus lebih aware kalau misalnya nyeri sekitar ulu hati, ada demam, terus cek. Iya, mending cek. Minimal itu ceknya apa tuh? USG, minimal USG. Oh, jadi harus minta USG. Iya, USG. Setidaknya ke rumah sakit dulu lah. Oke. Tapi kan kadang kalau area perut tuh ada juga tadi kan batu empedu. Itu kan juga ada area perut tuh, Dok. Iya. Membedakannya lambung, batu empedu, usus buntu tuh gimana? Kalau batu empedu nggak ada demam. Oh, nggak ada demam? Nggak ada demam dia. Jadi batu empedu itu memang gejala awal emang nyerinya di ulu hati. Oh, semuanya ulu hati? Sama ulu hati, kemudian dia menjalar ke bagian kanan atas. Oh, kalau empedu kanan atas, kalau usus buntu tadi di kanan bawah. Oke, seperti itu. Nah, saya kembali lagi dok. Kalau ke usus buntu, kenapa sih kita bisa kena usus buntu? Jadi usus buntu itu macam-macam ya penyebabnya. Salah satunya itu memang dia penyebabnya emang infeksi, tapi infeksinya itu dipacu oleh pertama obstruksi. Obstruksinya karena konstipasi yang lama, fekal. Obstruksi karena pupinya nggak bisa keluar karena konstipasi lama itu bikin obstruksi. Oh, jadi kalau kita sembelit ya? Iya, sembelit terus lama. Kita lama. Iya. Itu bukannya kalau sembelit efeknya ambeien? Bisa ke ambeien, bisa ke usus buntu. Oh gitu. Jadi memang pada orang yang sembelit harus aware ya, karena BAB yang tidak rutin itu sangat berpengaruh, bisa mengakibatkan banyak penyakit ya, bisa usus buntu, bisa ambeien, bisa juga radang usus besar. Oh, nah buat sahabat BCL kan kadang, saya BAB-nya 2 hari sekali ada dok, teman-teman di kantor saya. Iya. Nah itu harus aware ya dok? Harus aware. Kalau misalnya normally kalau 1 sampai 2 hari sekali masih bagus ya, tapi kalau udah lebih dari 2 hari sekali itu sudah masuk dalam konstipasi. Oke, jadi sahabat BCL harus
lebih aware ya, Iya. kapan ke toiletnya. Iya, iya. Terus dilihat konsistensi BAB-nya penting ya. Jangan langsung flashing gitu. Oke, harus dilihat juga. Ah. Emang mohon maaf sahabat BCL, kita bahasannya agak-agak geli ya satu Iya, jam ini. iya, Tapi iya. memang ini ilmu, nggak apa-apa ya dok ya. Nggak apa-apa so far. Jadi kalau udah BAB dilihat dulu. Iya, dilihat dulu. Itu penting karena Apa warnanya? warnanya ada darah atau enggak. Oke, kalau Iya. sudah konstipasi, kalau ada darah, Itu sudah ada sesuatu di Luka. ususnya, entah karena ambeien atau ada luka pada usus besarnya. Itu harus kita lakukan pengecekan lebih lanjut. oke, seperti itu. Jadi Iya. sahabat BCL harus mulai lebih aware mengenai kondisi dalam tubuh ya. Jadi kita emang harus self awareness tuh memang harus penting. dok. Iya, Jadi kita iya. jangan menganggap nggak apa-apa nih gue Iya, sakit-sakit gini doang. Iya, iya. Tapi betul. efeknya bisa masuk ke ruang operasi ya. Dok? Iya, betul. Tapi kalau misalnya orang nganggap usus buntu, usus buntu kan biasa aja, Iya. nggak terlalu berbahaya. Berbahaya nggak sih dok? berbahaya. Jadi Berbahaya kalau apa nih? Jadi gini, usus buntu itu kan normanya kecil ya dia. Berapa senti? Ukurannya itu antara 0,5 sampai 2 cm. Oh kecil sekali. Kecil ya? sekali ya. Ketika dia radang, dia sangat nyeri sekali dan dia mudah untuk pecah. Oke. Kalau usus besar kan besar dia, jadi kalau radang itu dia masih ada cairannya bisa keluar lah. Kalau usus buntu enggak, dia benar-benar buntu di daerah situ dan dia mudah sekali pecah. Kalau pecah, kita itu harus mencuci seluruh perutnya. Waduh, Iya. ini dibongkar. Iya, bongkar. Oh kalau misalnya operasi Kalau usus buntu kan cuma kecil doang. Kecil Ya? doang. Kalau misalnya cuma radang, kecil doang. Tapi kalau harus udah pecah, itu kita harus cuci. Buka perutnya berarti. Bisa lewat laparoskopik atau bisa lewat open atau buka itu tadi. Waduh, Iya. itu jadi operasi besar ya dok Iya, ya? jadi operasi besar kalau pecah gitu. Dan salah satu penyebabnya itu selain tadi konstipasi yang lama, itu imunitas yang turun dan diet yang kurang serat. Itu harus diketahui ya. Stres itu dapat menurunkan imunitas dan diet yang kurang serat itu juga dapat mengakibatkan usus buntu juga. Pantesan kalau misalnya kita agak-agak stres gitu ya, gampang sekali terkena penyakit. Nah kalau semakin sering, efeknya tuh ternyata sampai ke dalam-dalam kita juga ya dok. Nggak boleh stres loh sahabat bisa. Iya betul, nggak boleh stres. Nah sekarang dok, kalau misalnya ambeien nih, saya mau tanya. Tadi kita bahas-bahas juga, ambeien ini mostly perempuan atau laki? Jadi rata-rata perempuan. Waduh. Iya, rata-rata perempuan. Iya. Jadi ambeien ini banyak faktornya ya, karena patofisiologinya ambeien itu kan karena pelebaran dari vena hemoroidalis, baik itu ambeien itu kan ada dua ya, yang internal maupun eksternal. Internal itu dia nggak keluar. Di dalam, kalau eksternal itu di luar. Dia sampai keluar yang nyeri gitu ya. Iya, yang nyeri itu eksternal, kalau yang internal itu yang BAB darah. Oh, Gejalanya BAB darah. Gejalanya BAB darah. Jadi kalau kita makanya tadi dokter suruh kalau BAB darah harus dicek. Iya, karena itu harus dicari sumbernya. Tapi itu nggak nyeri? Kalau interna itu ada nyerinya kalau sudah grade 4. Grade 3, 4 tuh nyeri, cuman kalau grade 1, 2 enggak. Tapi BAB-nya sering atau sedikit-sedikit yang harus dicari tahu oleh sahabat BCL di rumah tuh gimana? BAB satu kali harus ke dokter atau? Enggak, jadi ada perubahan pola BAB misal. Nah ada 5 tanda ya. Oke, 5 tanda. 5 tanda. Apa tuh? Pertama, saya sambil catat ya dok. Iya, yang pertama dia biasanya sering terjadi selang-seling nih, tiba-tiba konstipasi, tiba-tiba diare, itu harus aware. Kemudian yang kedua ada perubahan pola bentuk BAB-nya. Bentuk. Jadi kalau bentuknya kecil-kecil seperti tai kambing itu harus aware juga. Itu berarti ada sumbatan di ususnya. Oh, karena harusnya gede, iya harusnya itu, iya harusnya gede. Tidak boleh terlalu cair, tidak boleh terlalu padat, dan tidak boleh terlalu kecil. Ya. Yang secukupnya aja. Secukupnya aja. Terus yang ketiga itu perubahan warna. Warna, bentuk dan warna itu harus kita aware ya. Harus aware, iya. Misalnya ada darah, itu harus aware. BAB ada darahnya, walaupun cuma sedikit gitu iya harus aware. Gitu. Kalau hitam? Itu sudah masuk perubahan warna. Kalau
Dari warna kita bisa menentukan lokasinya. Oh gitu? Iya, jadi kalau warnanya darah segar, biasanya itu dari usus yang bawah. Oke. Ya. Kalau warnanya hitam, itu biasanya dari lambung. Ada sesuatu di lambung, entah berarti perdarahan lambung atau apa. jadi darahnya udah dari atas, Iya, lebih atas lagi ya? makanya tuh warnanya hitam. Oh gitu. Dari warna, terus kemudian dari konsistensi. Konsistensinya itu perlu dipertimbangin gitu. Terus yang terakhir durasi. Ya, misalnya harusnya kan setiap hari sekali, tapi dia 3 hari sekali itu udah nggak normal. Jadi jangan sampai tadi kalau kata dokter 1 sampai 2 hari satu kali itu masih oke, tapi kalau 3 hari sekali itu udah nggak oke. Nggak oke. Iya. Mungkin harus awal dulu harus lebih banyak minum sama makan serat. Makan serat, iya. Terutama yang paling sering dilupa anak muda zaman sekarang itu minum di pagi hari. Jadi ketika bangun tidur tuh harus minum air putih dulu. Berapa mili itu? Tergantung berat badan ya, tapi rata-rata yang paling bagus tuh 600. Langsung? 600? Iya, 200 sampai 600. Enak nggak sih? Iya sih, iya. Cuman itu sangat baik untuk kesehatan usus. Tapi disarankan apa? Hangat atau biasa? Biasa aja. Oke. Tapi air putih ya, bukan air teh, bukan air kopi. Tapi biasanya orang sekarang kan pagi-pagi dia tuh yang minum jeruk nipis itu loh dok. Iya. Oke nggak sih? Jadi sebenarnya jeruk nipis itu kan kandungannya asam ya. Jadi ketika malam itu usus kita kan metabolisme tubuh kita tuh di malam. Jadi kita mencerna dan lain sebagainya itu di malam. Terus ketika pagi kan dia udah capek nih kerja ya. Ya, terus dikasih sesuatu yang iritan. Kan asam tuh iritan kan, terutama buat lambung. Jadi itu juga nggak terlalu baik karena bisa mengakibatkan gastritis atau erosi di lambung. Dan usus juga. Gitu. Ususnya nanti kalau saya pernah baca orang yang banyak minum, ya itulah tiap pagi minum, katanya either giginya keropos, terus juga lambungnya. Iya, tadi ya erosi. Iya, lama kelamaan. Boleh minum tapi setelah makan. Ya, tidak di pagi hari gitu. Jadi ingat ya sahabat biasa mungkin mau diet, katanya mungkin baca-baca literasi, bangun tidur langsung minum tuh jeruk nipisnya. Tidak disarankan ya, Tidak dok? disarankan. Yang disarankan tadi air putih 200 sampai 600 mili. Iya. Mau hangat ataupun biasa it's okay. It's okay, nggak apa-apa. Itu berarti buat menetralisir semua toksin yang ada sisa dari metabolisme itu. Oke, karena malam tuh diproses sama badan dan ginjal kita ya. Betul. Oke. Nah ini menarik sekali dokter. Nah kita sekarang tadi kita udah usus buntu, wasir kita sudah ya. Sekarang mau untuk perempuan nih, tumor payudara. Itu juga banyak dok? Banyak banget. Di usia berapa biasanya? Jadi tumor payudara itu tumor tuh ada 2 ya. Ada tumor payudara berarti ada 2 ya? Tumor payudara tuh ada 2, ada jinak dan ada ganas. Ya. Tumor jinak itu biasanya justru wanita muda. Wanita muda? Usia berapa nih? Biasanya tuh mulai dari remaja sampai usia 40 tahun. Remaja yang termuda yang dokter tawani tangani 14 tahun. 14 tahun? Iya, 14 tahun. Itu udah haid dong ya berarti? Sudah haid dan dia sudah ada tumornya. Tuh, 14 tahun. Jadi tumor payudara itu terutama sangat amat meningkat resikonya pada perempuan dengan orang tua atau kerabat yang punya riwayat tumor. Berarti menurun ya? Jadi ternyata tumor tuh menurun? Genetik. Jadi kalau orang tuanya pernah punya tumor, baik jinak dan ganas, itu dia harus lebih aware. Iya, dia harus lebih sering untuk sadari namanya. Oh iya, pemeriksa payudara sendiri. Itu katanya pada saat haid ya? 7 hari setelah haid. 7 hari setelah haid. Jadi lakukan sadari. Iya, gitu. Itu perempuan-perempuan ini kalau saya dengar kan dulu kalau biasanya kalau sudah menyusui atau punya anak tuh probabilitasnya menurun. Menurun, iya. Jadi dia memang perempuan yang menyusui, kemudian dia yang tidak menggunakan KB hormonal, KB hormonal ya.
Terus perempuan yang mempunyai anak itu memang resikonya menurun. Tapi kalau misalnya dia sudah membawa genetik pembawa tumor dari orang tuanya, dia tetap kemungkinan besar untuk kena. Oke. Gitu. Berarti kalau misalnya kayak perempuan-perempuan seperti saya ya, kita kan disuruh mamogram ya untuk ngecek itu. Nah, kalau saran dari dokter tuh mamogram itu mulai dari usia berapa? Jadi pada orang dengan tidak ada riwayat genetik orang tua tumor itu boleh dimulai USG payudara itu USG 35 tahun. Itu kalau dia sudah punya anak atau belum punya anak? Belum punya anak, sudah punya anak 35. Iya 35. Resikonya di usia segitu ya? Resikonya di usia segitu. Tapi nanti ketika udah usia 40 itu yang paling bagus memang mamografi. Oh, jadi kalau 35 kita USG dulu, setelah 40 itu mamografi. Memang bagus kalau udah di atas 40, mamografi deteksi kanker payudaranya bagus dia. Tapi kalau dengan genetik lebih baik mulai dari usia 30. Itu seberapa rutin dilakukan, Dok? Boleh 2 tahun sekali, boleh. 2 tahun sekali. Biasanya kalau misalnya nih ya, tumor payudara ini kan kadang orang langsung panik kalau misalnya cek gitu ya. Ada benjolan panik nggak sih? Kalau menurut Dok, membedakan kita harus panik sama nggak panik itu gimana, Dok? Jadi pada benjolan payudara itu bedanya jinak sama ganas ya. Ada benjolan yang jinak itu biasanya dia mobile. Jadi bisa digerak-gerakin. Jinak tuh bisa pindah. Iya, bisa pindah. Iya, benjolannya bisa pindah. Terus yang kedua, pada benjolan jinak itu tidak ada perubahan warna pada kulit di atas benjolannya. Tidak ada perubahan warna. Pada benjolan yang ganas itu biasanya warnanya itu berubah, pori-porinya itu semakin lebar. Oh gitu. Di atas benjolan. Beda dengan kulit yang lainnya tuh beda. Kalau maaf saya kan belum tahu ya, kalau misalnya tumor payudara itu kan dia bisa di mana-mana di sekitar sini ya. Berarti kalau misalnya di sini berubah tuh warnanya. Warnanya berubah, jadi cenderung untuk agak kehitaman atau pori-porinya itu melebar. Kalau namanya bahasa kita tuh istilahnya peau d'orange. Jadi dia kulitnya seperti kulit jeruk. Oh gitu. Iya, jadi kayak berbeda. Berbeda sama yang sekitarnya. Terus yang ketiga, pada benjolan jinak, puntingnya nggak ketarik ke dalam. Oke. Ya, pada benjolan yang ganas tuh ketarik ke dalam. Kalau lokasinya di putingnya itu? Lokasi dimanapun rata-rata bisa tertarik. Oh gitu, putingnya. Jadi harus lebih aware. Harus lebih aware. Oke. Ini ilmu saya baru tahu loh. Iya. Terus habis gitu nggak pernah ada dibaca di mana-mana nih ilmu loh ini sama Besial Life. Iya, terutama bagi perempuan-perempuan. Ya, iya. Kita harus aware. Terus itu jangan lupa keluar cairan di luar fase menyusui. Oke. Ya, itu warna apa cairannya? Warna apa aja itu harus diperiksakan. Oke. Entah warna darah, entah darah kuning atau cair, tapi tidak ya. Itu juga harus aware. Pokoknya kalau di luar menyusui tiba-tiba agak anomali keluar cairan harus cek. Iya, itu harus cek. Pasti biasanya kalau gitu ada benjolan ya, Dok? Iya, kadang ada benjolan, kadang juga enggak. Itu tanda gejala awal juga dari kanker payudara. Gitu. Jadi biasanya justru kelihatannya secara tidak sengaja waktu USG, tapi dia udah ada gejala itu tadi. Jadi dia nggak aware. Gitu ya. Jadi benar nih sahabat Besial Life, kita harus aware, apalagi perempuan tadi ya. Kayak perempuan banyak banget. Itu tadi ambeien. Iya, terutama kalau ambeien tuh perempuan setelah melahirkan, mengandung dan melahirkan. Itu sering banget tuh terjadi ambeien. Iya, karena ngeden ya. Iya, saya juga melahirkan kan ngeden ya kita emang agak-agak sulit sih ya. Sulit iya. itu sulit menghindari kan kita buat ya udah sakitnya kan nggak ketulungan. Ya pasti ngedennya kemana-mana ya sudahlah itu kodrat namanya. Iya betul. Tapi kalau misalnya perempuan tadi ambeien itu bisa ditekan nggak sih misalnya dengan makan serat yang banyak? Bisa juga. Jadi perbaikan pola hidup pertama dia tinggi serat.
Kedua, tidak duduk terlalu lama. Kalau misalnya kerjanya kantoran Sulit, nih, Dok. Itu iya. saya duduk dari jam 8.30 sampai jam setengah 6. Iya, betul. Lah kalau misalnya kayak gitu ya, jadi tuh ada tipsnya. Ketika sudah 4 jam, coba untuk berdiri dari duduk, keliling-keliling dulu, terus duduk lagi. Jadi jangan yang cari snack kali ya? Iya, boleh. Atau cari kopi, gitu ya. Jadi nggak boleh duduk terlalu lama. Terus yang dilupakan itu suka habit di toilet yang sambil main HP. Nah, itu. Siapa tuh? Itu ngacung yang suka melakukan hal itu. Itu dapat meningkatkan ambeien juga. Oh gitu? Iya. Padahal kan nggak ngeden. Karena rata-rata toilet kita kan duduk ya. Ya, terus karena kita terlalu lama di toilet kan ini gravitasi ya. Jadi ini kan akan agak dia lebih menarik. turun. Iya. Jadi nggak boleh untuk terlalu lama di toilet. Maksimum berapa lama, Dok? Mungkin 15 menit lah cukup. Jadi sahabat BCLF kalau di toilet di timer ya, mulai dari sekarang ya, 15 menit maksimum ya. Iya. Setelah lebih dari 15 menit tidak disarankan sama dokter Nazila. Iya, sama jangan lupa olahraga. Olahraga. Tapi tadi kita ngobrol sebelumnya nih sahabat BCLF, kata dokter olahraga juga bisa berefek kan tadi, Dok? Ya, olahraga yang angkat beban ya. Angkat beban. Nah, itu efeknya ke? Jadi dapat meningkatkan hemoroid dia. Jadi beban yang di luar kemampuannya dia, misalnya ngangkat beban 80 atau 20 kilo lah. 20 kilo itu udah kan dia mengejan. Ya, saat mengejan itu meningkatkan resiko dari hemoroid. Tapi kan biasanya pakai itu loh, Dok. Sabuknya itu tuh. Pakai, yang pelindung itu. Tapi itu tetap meningkatkan. Resikonya tetap meningkatkan. Ya. Jadi ya agak sulit sih ya mau olahraga, tapi ada efeknya. Boleh olahraga kardio. Kardio itu aman banget. Itu aman banget. Pokoknya tidak angkat beban. Mungkin angkat beban sesuai dengan kemampuan ya. Karena beban hidup kita juga udah berat ya, Dok. Iya, benar. Nah ini kita masuk ke penyakit berikutnya. Ini saya agak geli sih, Dok. Penderita diabetes tuh sering banget terjadi abses perianal. Biasanya tuh kalau kayak gitu tuh, Dok, operasi tuh berapa hari, Dok? Zaman sekarang justru yang paling banyak datang ke saya malah usia-usia muda. Di bawah 50.